Di tengah sawah yang menguning di Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Kamis tanggal 11 September tahun 2025, sosok pria paruh-baya tampak tersenyum puas. Ia adalah Usman Effendi, petani yang sekaligus pencipta pupuk organik cair berbasis zat pengatur tumbuhan POC ZPT, yang kini mulai banyak diperbincangkan di kalangan petani. Bagi Usman, pertanian bukan sekadar mata pencaharian, melainkan amanat dari orang-orang tua yang harus ia jaga. Kami itu waktu itu masih di Pleret ya, lalu ke sini berpikir, bahwa petani itu kimia tuh harganya mahal, lalu pupuknya, bibitnya mahal. Akhirnya karena bukan saya menunjukkan terah ya, bukan kami menunjukkan terah, tetapi ada orang tua yang konon katanya sudah waktunya bahwa di Cirebon itu ada penerus kawin silangkan padi. Makanya semua metodenya kami itu dari orang-orang tua, dari keraton, karena kami ada terah juga. Makanya untuk kawin silangnya, untuk bikin POC-nya, untuk bikin insektisidanya, untuk bikin herbisidanya, semua itu dibimbing oleh orang-orang tua zaman dulu. Nah ya, karena kata orang-orang tua zaman dulu bahwa padi itu aslinya dari Cirebon. Untuk mengembangkannya ya, untuk mengembangkan. Tapi pertama-tama sih bukan dari sini, dan kami tidak membuka masalah sejarah itu ya, karena masih saya tutupi kan gitu. Meski ia tak ingin membuka perdebatan soal sejarah, Usman menyebut bahwa padi sejatinya berasal dari Cirebon, sehingga wajar bila tanah kelahirannya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkannya kembali. Perjalanan Usman dalam menciptakan metode pupuk organik dan varietas unggul tak instan. Sekitar 8 tahun lalu, ia mulai melakukan uji coba di Bayalangu, Kecamatan Kangenan. Awal mulanya tahun berapa ya, ke sini tuh hampir 8 tahun di Bayalangu. Di Bayalangu, si Bobot, lalu di Duku Puntang karena waktu itu penelitian tentang limbah limbah batu. Karena di sana masyarakat waktu itu ngomong yang satu seprapat itu dapatnya 8 kintal, ada yang 7 kintal. Akhirnya kami masuk setelah pakai metode kami di daerah Gunung Santri ya, itu sudah menunjukkan 1/4 itu 1 ton 200, berarti ada peningkatan 4 kintal ya, ada peningkatan 4 kintal. Lalu turun lagi di daerah Duku Puntang, kami itu menemukan, yaitu waktu itu menanam Black Madras. Black Madras itu umurnya 75 hari, berarti kalau kita tanam itu sistemnya seperti Black Madras, itu berarti 1 tahun itu bisa 4 kali. Nah sekarang kami sudah uji coba di daerah Sampiran, umurnya 70 hari. Insya Allah coba yang 1 tahun itu 4 kali. Nah ini sekarang sudah kami demplot di daerah Duku. Dari berbagai percobaan itu, lahirlah varietas padi yang ia sebut UVA 1 dan UVA 2. UVA adalah singkatan dari Usman Effendi, penemu sekaligus pengembang bibit padi berbasis pupuk organik. Varietas ini mampu dipanen lebih cepat, bahkan hanya butuh sekitar 92 hari sejak ditanam. Keunggulan lain UVA ada pada efisiensi penggunaan pupuk. Di lahan seluas 1 hektare, UVA hanya memerlukan 3 kuintal pupuk. Padahal, varietas umum butuh hampir 5 kuintal. Selain itu, UVA diklaim lebih tahan terhadap kekurangan air. Sampai sekarang pertama kami itu di Bayalangu,
lalu di Pandarek ya, di Kuningan, lalu di di Kuningan 2, di Tegal 1, di daerah Gabos Indramayu 1, di Tipar 1, lalu di sini gitu kan. Tapi karena kami itu tahu ya karakteristiknya petani, lalu setiap hari pada ini, makanya kami bimbing ini loh pupuknya, caranya begini, begini begitu. Jadi tidak untuk dijual ya. Meski demikian, inovasi ini belum dilegalkan secara resmi. Hak paten untuk POC maupun varietas UVA 1 dan UVA 2 masih dalam proses. Sejauh ini, hasil panennya baru dijual secara terbatas kepada orang-orang terdekat. Organik itu kami ini punya ZPT, zat pengatur tumbuhan. Artinya zat pengatur tumbuhan itu sebelum pupuk tabur ZPT dulu. ZPT lalu tabur, lalu ZPT lagi, setelah masa vegetatif dan masuk ke masa generatif. Itu masuk ke masa generatif itu beda lagi. Karena masa generatif itu mau mengeluarkan bulir ya. Jadi jangan coba-coba mau mengeluarkan bulir itu disemprot dengan bahan yang keras. Nanti hasilnya kurang begitu baik. Itu. Makanya kita diamkan dulu. Setelah keluar malai sekitar ya sudah mulai begitu. Nah, kita mulai semprot pengisian bulir. Pengisian bulir, lihat situasi kondisi ya. Karena ini hamanya misalkan tikus, berarti kan ada yang hijau, ada yang, nah itu kita semprot yang kuning dulu, karena nanti yang hijaunya supaya benang sarinya itu tidak ada ya. Kalau masih benang sarinya masih ada, itu nanti hasilnya kurang baik. Makanya kita ini lihat kondisi benang sarinya sudah tidak ada, baru nanti pengisian bulir dan mempercepat perataan kuning, gitu kan. Nah setelah itu baru nanti kan di semai itu di gilingan itu padi kami ya yang metode ini airnya cukup dan ini bagus seperti ini, itu bisa rendemennya 70 sampai 71 itu di daerah Sampiran ya. Kalau padi yang biasanya berapa? Yang biasanya 6 ya di Tipar ya di Tipar dan di Gabus Wetan di Indramayu 6566. Kalau perbandingan hasilnya berapa ton, Pak? Ya itu tergantung bibit ya, tergantung bibit dan tergantung petaninya. Kalau petaninya ini, tapi kami ya di Sampiran itu perbedaan yang 1 hektar itu hampir 2 ton lebih. Di Sampiran yang sudah terjadi, yang 1 bau saja sudah 1 ton 700. Usman bukanlah sosok biasa. Lahir di Desa Tegalsari, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Ia juga alumni pesantren Nirboyo dan kini menjabat Ketua Dewan Pakar Pertanian Kabupaten Cirebon. Sejak muda, ia sudah akrab dengan dunia pesantren sekaligus pertanian, hingga akhirnya menemukan jalan hidupnya di sawah. Karena kami kebanyakan sebenarnya pesantrenan, cuman sehubungan ada amanat dari orang-orang tua kami, jadi kami disuruh menekuni tentang pertanian. Kini, di usia senja, Usman tetap tekun turun ke sawah. Ia percaya bahwa dengan memadukan kearifan lokal, pesan leluhur dan inovasi sederhana, petani bisa lebih berdaya. Harapannya, metode POC dan varietas UVA kelak bisa menjadi alternatif bagi petani yang ingin hasil panen melimpah tanpa harus bergantung pada pupuk kimia yang mahal. Soalnya ini organik, kayaknya tanahnya cocok buat organik di sini. Memang sebelumnya terkendala itu. Sebelumnya terkendala, terus banjir kan kalau pupuk kimia kan kurang ngaruh. Gagal terus tuh, Pak? Gagal. Atau gimana? Terus sekarang hasilnya gimana? Sekarang hasilnya alhamdulillah ya, jadi agak mendingan. Kira-kira dapat berapa, Pak? Ya 1 hektar, seperempat hektar ini 2 ton. iya. Sebelumnya berarti kurang dari itu ya, Pak ya? 5 Paling 5 kintal atau 7 Oh, kintal. berarti artinya dengan metode ini lebih ini ya, Pak, lebih banyak. Lebih banyak pendapatan.